Happy weekend, you people! Happy weekend you people. Balik lagi sama aku Eja Dan aku Yoli. Kita ada di program News Weekend. Untuk you people, selamat berakhir pekan. Selamat menghabiskan waktu bersama-sama orang tersayang seperti keluarga, teman, sahabat, ataupun sebagainya. Jadi seperti biasa, aku dan Eja akan menyajikan informasi menarik untuk you people di rumah. Jadi stay tune sampai akhir. Oke people, untuk berita pertama ini datang dari kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau nih. Yang mana terdapat berbagai cerita menarik dan mengharukan pada musim haji tahun ini. Nah, salah satunya kisah dari Anadini yang berangkat ke Tanah Suci, yang mana menggantikan almarhumah ibunya yang menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Jadi di usianya yang baru 24 tahun loh, Ja, Anadini ini menjadi jemaah calon haji termuda asal kota Tanjung Pinang. Jadi gimana informasinya? Berikut liputannya. Anadini Farhatani, perempuan berusia 24 tahun asal kota Tanjung Pinang ini menjadi salah satu calon jamaah haji termuda yang ikut menunaikan ibadah haji bersama 213 calon jemaah lainnya. Perempuan yang akrab disapa Dini ini bercerita, seharusnya yang berangkat haji tahun ini adalah ibunya. Namun ibunya telah meninggal dunia pada bulan November 2022 lalu. Sehingga ia menggantikan almarhumah ibunya untuk menunaikan rukun Islam yang kelima tersebut. Dini mengaku, meski segala persiapan yang dibawa untuk beribadah ke Tanah Suci Mekah sudah lengkap, namun ia mengaku belum siap secara mental karena persiapan waktunya yang sangat singkat. Untuk menyiasatinya, dirinya banyak membaca buku tentang bacaan yang akan dilantunkan saat beribadah di Tanah Suci. Terkait pelunasan biaya haji, dirinya menyebut bahwa almarhumah ibunya sudah melunasi biaya haji pada tahun 2020. Namun karena terkendala COVID-19, ibunya tidak jadi berangkat. Setelah itu pada tahun 2022, nama ibunya keluar sebagai peserta jemaah haji. Namun saat itu ibunya tengah sakit dan akhirnya batal berangkat. Dan tahun 2023 ini, dirinya berangkat menggantikan sosok almarhumah ibunya. Karena sudah meninggal di bulan November 2022, akhirnya saya gantiin limpahan porsi. Oh gitu, oke. Ini kan berarti kalau menggantikan kan berarti nggak direncanakan ya Kak ya? Kalau untuk persiapannya sendiri nih Kak, menuju keberangkatan haji gimana nih Kak? Persiapan, alhamdulillah udah semua ya. Cuman kalau dari segi mental mungkin yang agak kurang gitu karena dengan sekali waktunya sangat singkat. Ya Masya Allah. Oke, kalau dengan waktu yang sesingkat itulah ya bisa dibilang gitu ya. Gimana nih mengejar ibadah-ibadah untuk di Tanah Suci nanti? Mungkin menghafal atau persiapan dirinya lah. Iya. Apa aja yang dilakukan Kak? Baca-baca buku yang udah almarhumah mama punya gitu tentang saya sih lebih fokus ke yang wajib-wajibnya aja ya, karena memang banyak sekali doa-doanya Pak, tapi memang yang diwajibkannya aja yang benar-benar saya baca, dan kalau bisa hafal saya hafal, kalau enggak ya paling nanti baca di sana gitu kan, karena nggak diharuskan menghafal juga sebenarnya. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Ardian Syahputra, UTV mengabarkan. You people, berita selanjutnya yakni grup band Coldplay. Jadi grup band asal Inggris tersebut akan menyapa penggemarnya di Indonesia dengan melakukan konser perdana pada 15 November 2023 mendatang. Nah, penggemarnya pun berebut tiket konser untuk menyaksikan band asal Inggris tersebut. Jadi memang antusiasmenya tinggi banget loh. Seru banget pasti ya konsernya. Pasti dong, kita ya. harus nonton gak sih? Nonton nggak ya? Kayaknya nggak dapat ya tiketnya. Nah ini untuk siapa sangka nih Yoli bahwa untuk tiket konser Coldplay itu malah dijadikan mahar pernikahan oleh pasangan asal Jakarta ini. Jadi seperti apa sih ijab kabul pernikahan dengan mahar tiket Coldplay itu? Berikut informasinya. Grup band Coldplay
akan menyapa penggemarnya di Indonesia dengan melakukan konser di tahun 2023 ini. Tentunya konser perdana ini paling dinanti oleh penggemar di Indonesia. Bahkan para penggemar berebut untuk mendapatkan tiket konser grup band asal Inggris itu. Namun siapa sangka jika tiket konser Coldplay dijadikan sebagai mahar pernikahan. Seperti yang dilakukan pasangan pengantin asal Indonesia ini dalam sebuah video yang dibagikannya. Terlihat ijab kabul pernikahan tersebut menyebutkan bahwa maharnya adalah tiket konser Coldplay. Cuplikan video itu pun viral di media sosial dan banyak dikomentari oleh para netizen. Jika biasanya mahar pernikahan berupa perhiasan emas dan seperangkat alat sholat, namun di dalam ijab kabul tersebut disebutkan bahwa mahar yang diberikan mulai dari logam mulia, alat sholat, dan tiket konser Coldplay. Tentu mahar yang paling terakhir disebutkan membuat netizen heboh, mengingat untuk mendapatkan tiket tersebut cukup sulit. Seperti diketahui, konser Coldplay akan bergelar di Indonesia pada 15 November 2023 mendatang di Stadion Gelora Bung Karno, dan saat ini penjualan tiket seluruh kategori telah habis terjual. Tim UTV mengabarkan. Berita selanjutnya terjadi fenomena jutaan udang kecil naik ke daratan. Terjadi di Desa Buladu, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo, sempat menghebohkan warga setempat. Benar banget nih, bahkan di media sosial berita ini pun ikut viral dan banyak netizen yang mengkaitkan dengan kejadian mistis. Betul loh, Jak. sekali. Tapi tenang aja, BMKG mengungkapkan penyebab dari fenomena itu. Jadi menurut BMKG itu dikarenakan perubahan drastis yang terjadi di muara sungai. Seperti perubahan suhu air, kadar oksigen, dan tingkat sanitasi perairan. Jadi seperti apa informasinya? Berikut liputannya. Ini kalau bawa udang. Warga Gorontalo dihebohkan dengan fenomena jutaan udang kecil yang naik ke daratan hingga ke pemukiman warga di Desa Buladu, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara pada Rabu 24 Mei 2023. Fenomena langka tersebut tidak disia-siakan begitu saja. Dalam sebuah video yang diabadikan oleh warga, terlihat beberapa warga menangkap udang tersebut lalu dikumpulkan dalam sebuah wadah. Diketahui kawanan udang tersebut berasal dari sebuah sungai yang hanya berjarak 1 km dari pemukiman tersebut. Usai viral di media sosial, banyak warga yang berspekulasi terhadap fenomena tersebut. Sebagian mempercayai bahwa naiknya kawanan udang itu ke daratan karena membawa pesan mistis. Namun BMKG mengungkapkan, penyebab dari fenomena itu ialah dikarenakan perubahan drastis yang terjadi di muara sungai seperti perubahan suhu air, kadar oksigen, dan tingkat sanitasi perairan. Sehingga udang yang merasa tidak nyaman dengan perubahan tersebut berpindah untuk mencari tempat yang sesuai. Tim UTV mengabarkan. You people, nasib apes dialami seorang wanita di Palembang yang kehilangan uang 10 juta rupiah setelah salah transfer saldo dana. Iya betul sekali. Nah, wanita bernama Nadila Seslar itu melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Palembang, yang mana lantaran orang ini tidak mau mengembalikan uangnya. Jadi berita ini bisa sebagai pengingat untuk kita semua agar selalu berhati-hati. Betul sekali. Jadi seperti apa informasinya? Berikut liputannya. Nadila sudah beberapa kali menghubungi nomor orang tersebut, namun tidak mau mengaku kalau sudah ada uang yang masuk di rekeningnya. Padahal setelah dikonfirmasi ke pihak Dana, uang 10 juta tersebut sudah ditarik dan digunakannya. Saat dihubungi kembali oleh Nadila, terlapor malah marah dan menonaktifkan nomor handphonenya sehingga tidak bisa dihubungi lagi. Awalnya Nadila melakukan transfer uang 10 juta rupiah dari mobile banking miliknya ke aplikasi dompet digital Dana, tapi malah salah nomor. Namun terlapor enggan mengembalikan uang Nadila dan malah menarik semua saldo tersebut. Akhirnya Nadila menempuh jalur hukum untuk mendapatkan kembali uangnya dengan mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polrestabes Palembang. Tim UTV mengabarkan. Oke people, berita tadi sekaligus menutup edisi Unis Weekend kali ini. Dan untuk you people di rumah, terus saksikan edisi Unis Weekend selanjutnya setiap hari Sabtu pukul 12 waktu Indonesia Barat, tentunya di channel official UTV. Tetap jaga kesehatan dimanapun you people berada dan selamat berakhir pekan. Salam sehat, sampai jumpa, bye-bye.
Happy weekend, you people. Happy weekend, you people.